Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para as-saimin, as-saimat, hafizakumullah wa ra'akum. Syukur yang tidak terhingga sedalam-dalamnya, kemudian juga puji, sanjungan kepada Allah yang tidak ada batasnya. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, yang mana pada hari ini kita memasuki puasa hari ketiga. Dengan harapan jangan lupa berdoa setiap kita setelah beramal, dalam beramal apa yang kita minta kepada Allah. Pertama, supaya Allah menerima doa kita. Maka ada pertama, diterima amalan kita, diterima doa kita, kemudian Allah hapuskan, Allah tutupi seluruh kekurangan-kekurangan kita. Maka doa yang kita harus selalu baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi gabung itu. Pertama kita minta diterima, yang kedua kekurangan minta dihapuskan dan dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, karena kita masih hari ketiga, oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa masuknya kita Ramadan ini adalah semata-mata kerana karunia Allah, izin dan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, semuanya jadi. Dan juga Bapak Ibu, harus kita meyakini masuknya kita Ramadan ini bukanlah kerana kehebatan kita menjaga kesehatan kita, kehebatan kita untuk berobat sehingga panjang umur sampai Ramadan ini, tetapi semuanya adalah semata-mata kerana karunia Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kesempatan peluang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jangan disia-siakan. Kerana Ramadan ini adalah waktu dan bulan yang sangat-sangat istimewa. Pertama, waktunya yang Allah istimewakan. Jadi Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Maka melalui hari-hari, saat-saat, detik-detik di bulan Ramadan ini tidak sama dengan melalui detik-detik di hari-hari, saat-saat di hari-hari yang lain. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengistimewakan waktu ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa keistimewaannya bukan keistimewaan waktu saja, tapi harus digabungkan dengan keistimewaan ibadah. Oleh karena itu, apabila orang melalui Ramadan tapi tidak dibarengi dengan ibadah, maka dia tidak ada manfaatnya bagi dia melalui Ramadan.
Oleh kerana itu harus gabung waktu yang istimewa dan diisi dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan yang Allah anjurkan. Oleh kerana itu, waktu yang istimewa ini ada wazifahnya, ada fungsinya, ada amalan-amalan yang Allah syariatkan di waktu-waktu istimewa ini. Maka kita isi dengan amalan itu. Apa yang pertama adalah ibadah puasa. Oleh kerana itu Bapak Ibu sekalian, ketika ibadah puasa itu kita lakukan supaya betul-betul keistimewaan itu didapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan waktu ini dan Bapak Ibu sekalian mewajibkan kepada kita puasa selama sebulan Ramadan ini. Dia punya maksud dan punya tujuan. Salah satu tujuannya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, apa maksud Allah mewajibkan puasa kepada kita di waktu yang sangat istimewa ini. Pertama yang disebutkan Rasulullah SAW adalah man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena Allah dengan mengizinkan kita masuk ke Ramadan ini dan mewajibkan kepada kita puasa dalam Ramadan ini, apabila kita masuk dan kita lakukan puasa itu, dan puasa itu ada syaratnya. Pertama, dilaksanakan didasarkan kepada iman, keyakinan kita kepada Allah. Maka puasa itu karena perintah Allah. Puasa kita lakukan kenapa? Karena Allah yang mewajibkan kepada kita. Yakinnya kita kepada Allah dan ini adalah perintah Allah. Kemudian apa lagi? Imanan bahwa Allah memantau seluruh gerak-gerik kita. Kemudian apa lagi? Keyakinan bahwa Allah pasti akan membalas. Jadi yakinnya kita bahwa Allah itu ada. Kemudian yakin kita bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian yakin kita bahwa Allah mengawasi. Maka puasa ini kita sebenarnya kalau ingin sembunyi dari mata manusia gampang sekali. Bahkan dari istri kita sendiri, orang terdekat dari kita sendiri. Tidak ada masalah, bisa masuk kamar, kunci, makan nasi bungkus, tidak ada masalah. Sambil berkumur-kumur, minum air, bisa, tak ada orang tahu. Nanti pura-pura berbuka bersama keluarga. Kan ada masalah, ada masalah. Semuanya okey, aman. Tapi itu di hadapan mata manusia. Tapi dilakukan oleh orang berpuasa tidak. Kenapa? Walaupun berkumur-kumur minum dia, karena dia yakin Allah Maha tahu. Ke kamar dia sendiri, Allah Maha memantau. Allah Maha melihat. Kemudian apa? Dia juga takut, tidak mau membatalkan puasa karena ini kewajiban. Kalau dia batalkan puasanya, dia takut terhadap sanksi. Maka dia tahan makan, dia tahan minum, dia tahan hawa nafsunya karena dia yakin Allah akan membalas seluruh perjuangan itu. Lapar tidak lapar sia-sia begitu saja. Dia tahan haus tidak tahan haus sia-sia, dan dia yakin bahwa Allah akan membalasnya. Kalau dia langgar juga dia yakin Allah akan membalasnya. Kalau dia taat aturan dan perintah, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia langgar, maka dia akan mendapat sanksi. Keyakinan ini itu imanan. Karena iman, maka tidak ada kita yang puasa kena segan sama mertua, malu sama istri, malu sama tetangga. Tidak ada. Tapi imanan. Kemudian apa? Kita puasa bukan untuk mengharapkan pujian-pujian manusia, bukan mengharapkan sanjungan manusia, tetapi apa? Kita hanya mengharapkan balasan. Jadi imanan, yakin Allah memantau. Kemudian wahtisaban, semata-mata mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang seperti ini yang puasanya, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Di samping Bapak Ibu sekalian, jadi tadi Allah hanya menyebutkan takwa. Kalau dalam Quran itu tujuan puasa itu ada 3. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Itu. Yang pertama supaya bertakwa, yang kedua supaya menjadi orang yang bersyukur, yang ketiga supaya menjadi orang yang cerdas.
selalu dalam bimbingan hidayah. Maka coba gerak orang berpuasa ini selalu hati-hati dalam hidayah, bimbingan Allah. Apa yang Allah perintahkan itu dikerjakan, apa yang dilarang dia hindari. Itu namanya rasyid. Maka orang kalau seandainya dia kontrol perbuatannya baik semua, itu rasyid. Tak mau dia melanggar, berbuat yang tidak-tidak, berbuat yang tidak baik, itu yarsyudun. Dan ini adalah tujuan puasa. Dan Rasulullah SAW menambahkan apa balasannya? Diampunkan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian tidak hanya sekedar dosa yang diampunkan. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi? Kullu hasana, setiap kebaikan itu akan dibalas bi asyri amsalihah, dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali illa shaum, kecuali puasa. Maka seluruh amalan manusia ketika mereka beramal dibalas oleh Allah dengan 10 dan ditingkatkan Allah sampai 700. Maka seperti sedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kalau sedekah itu sampai 700 kali lipat. Satu seperti ibarat orang menanam satu biji, nanti biji itu mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100, berarti 700. Tapi puasa, kata Rasulullah, illa shaum, kecuali puasa. Bagaimana balasannya? Maka Allah katakan fa innahu li, puasa itu adalah tidak berpuasa seorang kecuali untukku, kata Allah. Oleh karena itu apa? Wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan membalaskan, memberikan pahalanya, yang mana pahalanya itu tanpa batas. Jadi kalau kebaikan yang lain 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, Bapak Ibu, maka kita menyadari itu lapar itu bukan lapar begitu saja itu. Haus itu bukan haus begitu saja. Allah janjikan kalau kita benar-benar puasa, apa balasannya? Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan membalasnya dengan pahala yang tidak ada batasnya. Di dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah gambarkan juga begitu. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja akan dibayarkan, sesungguhnya akan dibayarkan kepada orang-orang yang sabar itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan siapa yang maksud sabar di sini, yaitu orang yang sedang berpuasa. Akan dibayarkan pahala mereka, orang-orang yang berpuasa. Kenapa orang berpuasa disebut sabar? Maka bulan Ramadan ini salah satu namanya juga adalah bulan sabar, syahrus sabar. Kenapa? Karena simbol kesabaran ada semuanya pada puasa. Karena sabar itu, Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, ada 3 macamnya. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan, tetap dalam taat. Umpamanya ada orang sedang mengaji, nanti digoda-goda ada acara TV ini, sinetron ini. Kemudian apa? Tetap dia mengaji, sabar dia, menahan diri, atau sabar namanya. Tapi apa? Ingat sinetron langsung tutup, itu tidak sabar namanya. Bapak Ibu sekalian, jadi orang sabar itu bertahan diri dalam ketaatan. Ni seperti majelis ilmu seperti ini, ngantuk, pergi aja dia, atau tidak sabar itu. Tapi dia tahan ngantuk dengan apa? Karena ini fadilatnya, keutamaannya besar. Dia tahan, itu sabar. Jangan sabar-sabar seperti bahasa kita. Anak kita kadang nonton TV dia, nak pergi solat, sabar aja di rumah, itu tidak sabar itu namanya. Itu pemalas. Bapak-bapak nanti duduk aja di rumah, istri tak ada belanja, tak ada apa, nonton TV aja di rumah. Pak, pergi bekerja, ini kita butuh nafkah, dekat hari raya, sabar aja lah mak. Itu tidak sabar, tawakal aja lah, itu bunuh diri namanya. Jadi sabar itu adalah menahan diri dalam ketaatan. Kalau ada yang tidak bermanfaat, lalu dia pergi, itu juga orang sabar. Tapi ada sebuah orang, Pak, dalam ketaatan dia tak sabar, tapi dalam mungkin tidak taat. Umpamanya Pak, kalau mengaji tidak sabar, 2 menit tutup lagi. Tapi kalau buka HP berjam-jam sabar, itu tidak sabar namanya itu. Sabar itu menahan diri dalam ketaatan, bertahan. Yang kedua apa? Sabar dalam menahan diri untuk tidak berbuat
maksiat dan pelanggaran. Apalagi modal ada, duit banyak. Setelah itu badan kuat, tempat-tempat maksiat banyak, dan tak ada lihat oleh istri, tak ada orang lihat. Gimana itu? Syaitan dihembus-hembusnya. Gimana itu? Kalau dia pergi buat maksiat, berarti dia tidak sabar. Tapi kalau dia tahan dirinya, dan dia Bapak Ibu sekalian yakin Allah melihat, jadi dia tahan dirinya tidak berbuat maksiat itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Inilah orang sabar. Jadi sabar menahan diri, modal ada, kesempatan ada, peluang ada, tapi dia tahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Seperti juga puasa Ramadan. Padahal apa? Makanan banyak. Nasi tadi sisa sahur masih banyak. Tapi siang-siang lapar. Air banyak. Artinya kalau dia minum bisa sembunyi apa? Tapi itu tidak dia lakukan. Kenapa? Dia tahu Allah. Dia tahan dirinya, dia tahan hausnya, dia tahan laparnya demi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orangnya sabar. Kemudian sabar yang ketiga katanya, jadi sabar dalam taat, sabar dalam menghindari maksiat dan seluruh pelanggaran agama. Yang ketiga apa sabar itu? Sabar dalam menerima konsekuensi ketaatan itu sendiri. Dan juga sabar dalam menerima takdir-takdir Allah. Seperti Bapak Ibu sekalian, karena dia melaksanakan puasa, maka apa konsekuensinya? Lapar. Karena dia puasa haus. Karena dia puasa letih. Tapi apakah dia berbuka? Apakah dia langgar? Tidak. Dia sabar menahan penderitaan itu. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kita komitmen istiqamah dengan agama ini, ada kadang-kadang kepahitan hidup yang kita rasakan. Kadang di kantor karena kita istiqamah disingkirkan oleh kawan-kawan. Padahal kita profesional kadang-kadang, tapi nak naik pangkat karena terlalu jujur. Karena banyak orang tak kepengen orang tak jujur. Orang jujur susah dibawa. Berunding katanya. Bapak Ibu sekalian, kan ada konsekuensi. Akhirnya apa? Sekolah tinggi, ilmu banyak, kerja profesional, jujur, tapi pangkat tak ada, jabatan tak ada. Gimana? Akhirnya kita tidak istiqamah, ituti arus. Tidak. Orang sabar, walaupun digaji sedikit, honor sedikit, tapi dia bertahan sabar. Itulah sabar itu. Artinya sabar dalam menerima konsekuensi ketaatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu ditutup surah Wal Asri itu dengan sabar. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Terakhir sabar. Kenapa? Karena orang beruntung itu iman. Hidupnya dasarnya iman. Di mana-mana dia menumbuhkan iman ini. Kemudian yang kedua apa? Dia di mana-mana beramal soleh. Kemudian Bapak Ibu, di mana-mana dia menegakkan kebenaran yang hak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini punya konsekuensi. Hidup dengan iman, kemudian membuat amal soleh. Setelah itu Bapak Ibu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Konsekuensinya besar sekali. Oleh karena itu, watawasau bis sabar. Kamu harus sabar dengan imanmu. Kamu harus sabar dalam beramal soleh. Kemudian kamu harus sabar apalagi dalam mengajak orang untuk, kalau Bapak Ibu mempertahankan iman sendiri, kemudian beramal soleh sendiri, kadang-kadang tidak terlalu berat tantangannya. Tetapi Bapak Ibu kalau sudah mulai kita mengajak orang lain, mendakwahkan yang hak itu, orang semua diajak, di situ kita akan berhadapan dengan banyak muskilah, dengan banyak masalah dan tantangan. Oleh karena itu jangan mundur. Bagaimanapun ancamannya, bagaimanapun godaannya, kamu jangan sampai buyar dan jangan sampai mundur dan jangan sampai luntur, tapi tetap bertahan dalam kebenaran itu. Itulah sabar. Orang yang seperti ini, maka itu ada dalam puasa semuanya. Puasa adalah taat, puasa menghindari larangan, kemudian puasa itu adalah siap menerima konsekuensi daripada ketaatan, siap lapar. Maka kalau pegawai tadi, jangankan honornya kurang, lapar pun siap dia demi
kebenaran. Haus pun siap dia demi kebenaran. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oleh kerana itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau orang yang sabar seperti ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar seperti ini akan dibayarkan pahalanya. Jadi bukan gratis, Pak. Kalau ada orang tidak sabar kerana dengan reward manusia, menyimpang, akan dapat uang. Bapak Ibu, berapalah uang itu? Dan dikumpulkan banyak-banyak uang itu kemana? Dibawa ke kubur, tinggal semuanya. Kemudian yang akan dimakan berapa? Sanggup Bapak Ibu makan? Digunakan bangun rumah, berapa rumah? Dibuat rumah 10. Bisa kita tinggal di rumah 10 itu? Paling-paling tinggal satu kamar. Rendak bergerak-gerak dari kamar itu sampai mati. 10 kadang-kadang kamar di rumah, satu aja yang tinggal. Kan ada yang bergilir-gilir. Kamar ini 1 jam, kamar ini 1 jam, kamar ini 1 jam. Ada. Beli pakaian banyak-banyak, 1 lemari. Ada ganti-ganti pakaian atau sekali pakai 10 pasang. Orang bilang ini gila atau sehat ini. Kadang-kadang satu itu aja. Itulah dunia. Itu tak perlu dikejar-kejar Bapak Ibu. Makan berapa tadi sahur? Ada yang makan tadi sahur 200 suap. Hah? Coba dihitung berapa modal sahur tadi masing-masing bapak tadi sahur berapa modalnya kira-kira lalu diuangkan. Ada tadi yang sahur sendiri kalau diuangkan berjumlah 200.000. 100.000 satu orang. Nunjuk sampai 100.000 tadi kalau dihitung. Nasinya, lauknya 100.000 nilainya. Ada? Paling-paling berapa? Ampera 5.000. Itulah bisa kita makan Bapak Ibu. La ilaha illallah. Itu kenapa hidup ni tak maaf? Kenapa hidup ni? Karena hidup ni Bapak Ibu, kenapa Allah? Karena kalau hidup ni untuk dunia, perut itu dibuat besar oleh Allah, tapi sempit, tak bisa diisi banyak-banyak. Allah ingin menunjukkan kepada kita, hidup bukan untuk makan. Ya kan? Kemudian juga Bapak Ibu, Allah tidak berikan kemampuan kita di satu saat tidur dalam 10 kamar, tidak ada. Kadang-kadang kalau sebenarnya punya rumah, semakin capek kita. Punya satu rumah, maka apa? Bu, kenapa rumah ini kecil? Kenapa tidak besar? Ah, capeknya punya Pak katanya. Bagaimana orang punya 10 rumah? Pusing dia mengontrolnya. Apalagi jin aja isinya di dalam. Jinnya jin nakal semua. Astagfirullah. Apa itu dunia? La ilaha illallah. Jangan terpengaruh dunia ini ya. Kadang-kadang heran kita. Maka orang gila itu kejar-kejar dunia. Maka orang-orang kejar-kejar dunia ini orang-orang gila. Artinya apa? Dikejar-kejar dunia untuk kemana? Mau kemana? Ujung-ujungnya masuk. Tinggal semuanya. La ilaha illallah. Ibu sekalian, maka ini hidup untuk ibadah. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup untuk ibadah. Maka ini Ramadan mencontohkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, maka Ramadan, hari-hari Ramadan ini kita disuruh puasa bukan kosong. Jadi Bapak jangan kira apa puasa ini gitu saja. Nah, dengan puasa dan masuknya kita Ramadan, Allah ingin mencuci diri kita dari dosa. Allah ingin apa? Meningkatkan pahala. Wa ana ajzibi, memberikan pahala yang berlipat-lipat, yang melimpah, yang tak ada batasnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping itu Allah akan memberikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan Allah berikan dari puasa ini? Allahu Akbar. Seluruh sifat-sifat baik yang membuat orang bahagia dengan kita, dan kita bahagia memiliki sifat-sifat itu. Karena ini kalau kita kaji panjang sekali. Bapak Ibu sekalian, oleh kerana itu, supaya puasa kita ini, karena ini ibadah puasa ini inti, maka kita berusaha semuanya. 2 usaha kita dalam ibadah puasa ini. Pertama sekali, bagaimana puasa kita sah. Apa arti sah itu Pak Ustaz? Artinya terbayar utang kita, gugur kewajiban puasa dari kita, itu sah. Karena kalau dinyatakan puasa orang tidak sah, maka dia wajib ganti, qadha. Maka udahkan sah. Yang kedua Bapak Ibu, kita berusaha semaksimal mungkin diterima. Dan semua ganjaran kita tadi yang saya sebutkan, itu kita dapatkan. Salah satu Bapak Ibu sekalian yang dijanjikan juga, diampunkan dosa, dilipatkan pahalanya, ditinggikan derajatnya,
Kemudian Bapak Ibu yang keempat, mendapat stempel. Allah bagi-bagi setiap malam Ramadan, tiap hari Ramadan, stempel. Stempel apa? Stempel itu bunyinya, ini orang bebas dari siksa neraka. Dan itu dibagi-bagi oleh Allah setiap malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak pernah absen di masjid, insya Allah dapat stempel itu. Kalau sudah dapat stempel itu, Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, itu langsung masuk surga. Tidak ada lagi itu hisab. Itu yang kita kejar ini. Ini yang Allah bagi-bagi di bulan istimewa ini. Maka ini bulan Allah membagi-bagi rahmatnya. Maka apa kata Rasulullah? Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka lebar-lebar pintu surga, tak satu pun pintu surga yang tutup. Kemudian apa? Wa tughlaqu fihi abwabun niran. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Satu pun pintu neraka tak ada yang buka. Kenapa? Karena Allah ingin memasukkan kita semuanya ke dalam dan ingin membagi-bagi stempel min utaqaika minan nar. Maka salah satu doa yang perlu selalu kita doakan, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang Engkau bebaskan dari siksa neraka. Itu utaqa minan nar. Maka itu fi kulli lailah, kata Rasulullah, setiap malam Allah membagi siapa orang-orang yang dicap orang-orang yang bebas dari siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, jadi dua hal ya dengan Ramadan, dengan puasa ini. Pertama sah, yang kedua diterima. Karena Bapak Ibu belum tentu, kadang-kadang kita beramal barangkali dinyatakan sah secara fikih, secara hukum syariat, tapi belum tentu diterima. Bapak Ibu sekalian, maka umpamanya ada orang yang solat, diceritakan Rasulullah dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, ketika orang solat lalu solatnya itu tidak khusyuk, tapi rukunnya ada, syaratnya ada, tapi tak khusyuk. Kalau ruku sujud seperti ayam. Kemudian artinya apa Bapak Ibu? Kalau dilihat secara hukum kasarnya dia sah. Tetapi apa kata Rasulullah? Allah jadikan solat yang tidak khusyuk tadi itu seperti tikar busuk lalu dilemparkan ke muka kita. Ini solat kamu. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya dan tidak ada kebaikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai begitu puasa kita. Oleh karena itu puasa yang diinginkan oleh Allah puasa yang sempurna. Maka secara fikih Bapak Ibu sekalian sudah disimpulkan. Maka ada dua syarat utama untuk diterimanya amalan kita. Sah dan diterimanya amalan kita. Pertama adalah niat. Dasarkan puasa kita selalu niat kerana Allah. Maka Rasulullah sendiri mengatakan imanan wahtisaban. Apa niat itu? Niatnya harus ikhlas. Ini syarat. Pertama, seluruh amalan termasuk ibadah puasa, harus niatnya ikhlas semata-mata kerana Allah. Yang kedua Bapak Ibu, apa syaratnya? Harus memenuhi dan mencontoh apa yang telah diajarkan Rasulullah dalam ibadah itu. Artinya apa? Puasa itu jangan sembarangan apa kata kita. Jangan kita puasa menurut perasaan kita. Tetapi apa? Ikuti aturan-aturan yang telah ditentukan, yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa kita apa? Puasa seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak Ustaz? Itu yang dirumuskan sudah oleh ulama. Sebab Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang saya kasih Quran. Ini Quran Pak, ini buku-buku hadis. Maka saya suruh Bapak Ibu, solatlah Bapak baca, nanti solat Bapak berdasarkan bacaan Bapak dari Quran dan hadis. Bisa dapat oleh kita cara-cara solat sekarang ini langsung tertera seperti itu dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada. Menyapa solat itu didahului dengan wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian tegak berdiri. Setelah itu apa? Mengangkat dua tangan itu apa namanya? Dengan urutan seperti itu. Kemudian apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan, mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang apa. Ketemu itu semua dalam Quran itu. Kalau kita menyimpulkan, sampai meninggal kita nak ketemu dan tidak bisa merumuskan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, tata cara sesuai dengan diajarkan Rasulullah itu sudah dirumuskan dan disimpulkan oleh ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Mereka siang dan malam belajar mempelajari Quran dan Sunnah. Mereka mewakafkan diri mereka untuk membahas, mengkaji Quran dan Sunnah, menyimpulkan kepada kita. Karena inilah dua pedoman dalam hidup kita, dalam beramal apapun termasuk puasa.
dan disimpulkan oleh ulama dalam buku-buku mereka, kita tinggal mengamalkannya saja lagi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana ulama menyimpulkan dalam masalah puasa supaya puasa kita ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu belajar namanya Bapak Ibu fikih puasa. Fikih puasa, apa itu fikih Pak Ustaz? Fikih itu adalah mengetahui aturan-aturan hukum-hukum Allah di dalam amalan kita. Jadi hukum-hukum Allah, tata cara, aturan-aturan dalam amalan kita, yang mana aturan-aturan dan hukum-hukum itu disadur oleh ulama dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari dalil muktabar lainnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita ketahui tentang aturan puasa? Pertama sekali Bapak Ibu, ulama memulai aturan puasa sebagaimana juga solat. Maka kalau solat itu pertama sekali, dari mana ulama mulai tentang fikih solat? Yaitu dari syarat wajib dan syarat sah solat. Jadi kapan seseorang itu wajib solat? Kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan seseorang itu sah solatnya dan tidak sah solatnya? Maka ada namanya syarat sah. Maka perlu ketahui apa syarat sah, baru sah amal kita. Kalau tidak sah nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk diterimanya amalan ada tiga catatannya yang perlu kita perhatikan. Pertama, amalan itu sudah ada sebabnya. Yang kedua, terpenuhi syaratnya. Yang ketiga, terhindar dari segala yang membatalkannya. Baru amal itu sah dan diterima. Jadi pertama ada sebabnya. Maka Bapak Ibu, amalan-amalan itu rata-rata ada sebabnya. Umpamanya kenapa kita salat subuh? Karena adanya terbit fajar. Sebabnya terbit fajar shadiq. Itulah sebabnya kalau jam 3 pagi belum terbit fajar, tidak ada salat subuh. Maka kenapa kita salat subuh? Sebabnya. Nanti zuhur. Apa sebab wajib salat zuhur? Sebab kita wajib salat zuhur tergelincir matahari. Sekarang apa sebabnya kita puasa Ramadan? Karena adanya bulan. Maka kalau tidak ada Ramadan, tak wajib puasa. Jadi puasa yang berhubungan dengan waktu, yang menyebabkan wajib puasa karena waktu, itu cuma Bapak Ibu sekalian puasa Ramadan. Karena Bapak Ibu sekalian, ada 3 sebab wajib puasa. Maka macam-macam wajib puasa ini ada 3 pula. Yang pertama, wajib puasa karena waktunya. Maka apa itu puasanya? Puasa Ramadan karena bulan Ramadan. Ada puasa Bapak Ibu, kenapa wajib puasa itu? Bukan karena waktu, tetapi adalah lantaran seseorang mewajibkan puasa kepada dirinya. Gimana tuh Pak Ustaz? Ya, ada seseorang punya anaknya sakit, kemudian dia bilang, ya Allah tolong sembuhkan anak saya ya Allah. Kalau dia sembuh nanti, maka saya puasa seminggu. Namanya nazar. Jadi ada orang bernazar puasa dihubungkannya dengan nikmat Allah. Kalau beruntung dagang saya puasa saya seminggu nanti, maka wajib dibayar nazar itu. Maka di puasa nazar, apa sebab wajibnya? Ya kita sendiri yang mewajibkan pada diri, berjanji kepada Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, puasa wajib ada juga. Puasa apa? Puasa yang mana Bapak Ibu sekalian karena melakukan pelanggaran dalam agama. Maka ada pelanggaran-pelanggaran dalam ibadah, dalam agama ini. Kalau kita buat pelanggaran itu, sanksinya wajib berpuasa. Salah satunya apa? Umpamanya Bapak Ibu, Ramadan ini melanggar salah satu larangan puasa adalah berhubungan suami istri selama siang Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada suami istri jam 11 siang atau jam 12 berhubungan suami istri, dia lagi puasa. Maka Bapak Ibu, orang seperti ini kalau dia sengaja dapat apa? Pertama, dia berdosa. Yang kedua, batal puasanya hari itu. Batal Pak. Yang ketiga, harus lanjutkan puasa. Wajib. Itu ketiga itu hukumnya. Jadi jangan pernah nanti berhubungan suami istri jam 12. Karena saya sudah berhubungan ini, makan pula sama-sama. Itu bertambah-tambah dosa nanti. Oleh karena itu apa? Harus ditahan sampai kemudian Bapak Ibu sekalian apa? Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian dia wajib bertobat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian
dia bayar namanya kafarat. Apa kafaratnya? Tertib. Pertama, memerdekakan seorang hamba. Kalau tak dapat seorang hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, Pak. Itu puasa 2 bulan berturut-turut itu puasa apa namanya? Wajib hukumnya. Tapi kenapa wajib? Karena ada pelanggaran. Maka ini namanya puasa sebabnya adanya pelanggaran. Bapak Ibu sekalian, jadi ada sebab. Kemudian yang kedua, puasa diterima itu adalah yang sah dan diterima itu Bapak Ibu memenuhi syarat. Apa syarat-syarat? Ada 2 syarat yang perlu kita perhatikan. Pertama, syarat wajib. Apa syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa itu pertama Bapak Ibu sekalian, dia Islam. Maka orang yang tidak Islam tak wajib puasa. Oh, enak sekali kalau tidak Islam Pak Ustaz, tak wajib puasa kita. Bapak Ibu sekalian, bukan begitu maksudnya. Bahwa dia tidak wajib puasa. Kenapa? Karena kalau puasa pun dia tak ada gunanya. Kenapa? Allah tidak akan menerima dan tidak sah puasa dari orang yang tidak Islam. Jadi kalau ada tetangga Bapak Ibu non Muslim, toleransi pula dia, melihat Bapak Ibu puasa, puasa pula dia, sahur sama-sama, buka sama-sama, sah puasanya enggak? Enggak sah. Dan tak ada gunanya. Ada manfaatnya. Ya barangkali manfaatnya ya puasa, sehat perutnya, sehat apanya. Tapi secara ibadah tidak. Kenapa? Mereka tak wajib puasa. Dan juga Islam ini syarat sah. Jadi kalau tidak Islam tidak sah. Maka kalau ada orang mau puasa, Islam dulu bilang sama dia, supaya puasa bapak sah. Baca syahadat dulu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, syarat wajib itu apa? Dia itu adalah berakal. Maka orang gila tidak wajib puasa. Maka jangan suruh pula orang gila tak puasa. Kemudian orang tua yang sudah pikun, tak ada akal, jangan disuruh puasa. Nanti orang tua kita tak ada berakal lagi. Apa tanda tak berakal? Tak tahu dia lagi nama ibu, nama istrinya pun tak tahu lagi dia, nama anak tak tahu lagi dia. Lain ngomong lagi pula jawabnya. Orang seperti itu jangan suruh lagi puasa itu. Akal tak ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dia tak, orang tua yang sudah pikun Pak Ustaz, kalau seandainya dia tak puasa, wajib bayar fidyah? Tak wajib. Tak wajib qadha, tak wajib fidyah. Kenapa? Karena memang asalnya tak wajib, akal tak ada. Yang wajib fidyah itu adalah orang tua yang akalnya masih ada, tapi fisiknya lemah, tidak mampu berpuasa, tapi akal nyambung. Kalau seperti itu, dia boleh berbuka, tidak puasa, diganti dengan itu maksudnya itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga anak kecil yang belum ada akal. Artinya kalau dalam istilah fikih mumayyiz. Karena anak kecil ini ada yang mumayyiz, ada yang ghair mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Bisa membedakan mana lapangan, mana masjid. Karena sebagian anak dibawa ke masjid dikiranya lapangan bola, main bola dia. Itu belum berakal, itu namanya. Belum mumayyiz. Tapi ada anak Pak, dia sudah cerdas, tahu, dia duduk karena dia ini tahu masjid. Jadi Bapak Ibu kalau anak kecil yang kecil-kecil itu yang belum tahu bisa membedakan, itu belum wajib puasa. Begitu juga Bapak Ibu yang mumayyiz, belum juga wajib puasa. Tetapi ada bedanya nanti. Yang penting tidak wajib puasa kecuali balik. Jadi Islam berakal, balik. Balik ini apa ukurannya? Bagi laki-laki dan perempuan mimpi. Kalau mimpi basah, maka Bapak Ibu anak-anak muda kita itu yang SMP sering-sering tanya, nak kamu sudah mimpi basah? Apa itu mimpi basah? Ya basah. Tapi kalau dia belum mengerti mimpi basah apa Bapak Ibu, berarti belum lagi. Tapi kalau seandainya dia sudah mimpi basah, berarti dia sudah biasa mengerti sendiri itu. Katanya itu, walaupun 10 tahun kalau sudah mimpi basah wajib puasa. Ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada anak SMP baru dia sudah mimpi basah, dia sudah umur 9 tahun. Karena tak apa-apa ni tontonnya cepat baliknya. Itu tu masalahnya. Maka jangan perlihatkan sembarangan, nanti belum waktu balik sudah balik dia. Kena tak apa-apa dilihat tiap hari. Oleh kerana itu Bapak Ibu tanya terus. Perempuan juga begitu. Kemudian perempuan itu juga tandanya haid. Kalau dia sudah haid, berarti dia sudah balik, wajib dia puasa. Walaupun umurnya 11 tahun.
Tak boleh dia meninggalkan lagi. Kecuali dia dalam Ramadan itu sedang haid, maka nanti qada. Bapak Ibu sekalian, maka ini balik. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mimpi basah, tidak haid juga. Apa ukurannya? Umur. Maka umurnya 15 tahun. Tapi Bapak Ibu, 15 tahun ini 15 tahun persis kalender Qamariyah, bukan kalender Syamsiyah. Apa pula bedanya antara Qamariyah dengan Syamsiyah, Pak Ustaz? Kalau Syamsiyah itu Masehi, Qamariyah itu hijrah dalam kalender yang ada. Maka patokannya apa? Hijrah, bukan Masehi. Ada beda-beda. 15 tahun persi Masehi itu sudah kelewatan. Kalau hijrahnya itu lebih kurang 15 tahun 4 atau 5 bulan. Berarti sudah lewat 4 bulan dia tidak beramal. Maka Bapak Ibu perlu dicatat. Tapi sekarang alhamdulillah, nanti Bapak lihat, buka Google, nanti disesuaikan tanggal berapa anak kita lahir. Umpamanya 13 April tahun umpamanya 90 sekian. Tolong cocokkan dengan hijrah berapa, baru dihitung. Nanti dapat nanti tahunnya berapa. Jadi kalau 15 tahun hijriah, dia sudah balik, wajib berpuasa, wajib solat, dan wajib semua kewajiban-kewajiban agama. Dan dia sudah boleh diperistrikan. Kalau apa? Kenapa? Karena dia sudah bisa memikul tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang berikutnya syarat wajib puasa adalah Bapak Ibu sekalian, dia mampu, ada kesanggupan. Apa mampu itu? Dia lagi sehat. Jadi syarat wajib puasa sehat, Islam, berakal, balik, sehat, tidak sakit, kemudian bermukim, tidak musafir. Kemudian ada syarat lagi wajib bagi perempuan, wajib dia puasa kalau dia suci daripada haid dan nifas. Inilah syarat wajib puasa. Kemudian syarat sahnya apa? Kalau syarat sahnya 3 saja. Pertama, Islam syarat sah. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah berakal. Kalau balik tidak syarat sah, maka anak yang mumayyiz, yang sudah cerdik walaupun belum balik, kalau puasa dia sah, puasa dari dia enggak? Sah. Tapi kalau anak kecil yang belum bisa membeda-bedakan tadi, kalau suruh puasa, sah puasa, tidak sah puasa dia. Tetapi kita boleh melatihnya. Jadi anak kecil yang belum berakal tadi, yang belum mumayyiz, disuruh puasa hanya sebagai latihan. Tapi kalau anak yang sudah cerdik, walaupun dia belum balik, itu sah puasanya. Lalu puasanya Bapak Ibu, pahalanya untuk siapa? Untuk orang tuanya, karena dia belum balik. Bapak Ibu sekalian, syarat sah yang ketiga adalah dia terhindar daripada halangan-halangan perempuan seperti haid dan nifas. Maka kalau dia sedang haid dan nifas, ingat ibu-ibu, kalau lagi haid nifas, bukan tidak sah saja puasa, tidak boleh puasa. Maka dilarang orang haid dan orang nifas berpuasa Ramadan. Kalau nanti umpamanya begini, Pak Ustaz, saya kalau saya qadha puasa ini besok hari-hari haid ini, berat Pak Ustaz. Kenapa? Kalau Ramadan ini ringan. Kenapa semua orang berpuasa? Besok Syawal saya sendiri puasa, orang makan. Berat. Bagaimana Pak Ustaz? Saya sedang haid, saya paksakan puasa supaya sampai tidak mengqadha. Ibu-ibu, dosa. Ini harus taat perintah. Maka tidak boleh orang haid, orang nifas berpuasa. Kalau dia puasa, pertama dosa, yang kedua tidak sah. Wajib juga qadha nanti. Oh, tapi ada Pak Ustaz begini Pak Ustaz. Saya malas Pak Ustaz. Mengqadha itu berat. Sekarang ada teknologi kesehatan, ada kapsul. Kalau saya minum, haid saya terhenti. Maka selama Ramadan tidak ada haid supaya bisa puasa. Gimana? Ada ibu-ibu melakukan itu? Alhamdulillah. Pertama Bapak Ibu, nasihat saya, biarkan normal, karena itu ketentuan Allah. Allah menciptakan itu dalam diri. Perempuan itu ada hikmah pasti. Karena darah haid itu darah kotor, supaya sehat, jangan ditahan-tahan, biarkan saja. Kemudian Bapak Ibu, niat saya, tekad saja, jangan takut nanti mengqadha puasa. Namun kalau ada di antara ibu-ibu yang memaksakan, maka fatwa ulama, apa hukumnya mengkonsumsi kapsul untuk menghambat haid selama Ramadan, sehingga tidak, supaya bisa berpuasa. Bapak Ibu sekalian,
Kata ulama berfatwa boleh, tapi dengan syarat. Pertama sekali, aman daripada bahaya. Maka pergi ke dokter yang dipercaya. Apa kata dokter? Ibu tanya, Pak dokter, kalau saya minum kapsul berbahaya enggak kesehatan saya? Maka Pak dokter ini harus Pak dokter yang bisa dipercaya, Muslim, jujur, dipercaya. Bapak ibu, maka diperiksalah kesehatan ibu. Maka ditanya, ibu punya ini, punya penyakit ini, punya gejala ini, punya. Dan dia tahu kandungan kapsul itu. Kapsul ini berbahaya untuk orang seperti ini, untuk orang seperti. Kalau dinyatakan berbahaya, ibu tak boleh minum kapsul itu. Tapi kata dokter, aman bu, ibu tidak punya ini apa, insya Allah aman. Maka kalau dilakukan itu boleh, kata para ulama, maka tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini syarat wajib dan syarat sah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ingat, memenuhi rukun-rukunnya. Maka rukun-rukun puasa itu, kalau ingin sah puasa kita, harus memenuhi syarat sah, Islam, berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas. 3 ini saja. Ini syarat sah. Kemudian rukun-rukun puasa. Apa rukun puasa? Rukun puasa cuma 2. Rukun puasa ada banyak-banyak, 2 saja. Apa itu? Pertama niat. Maka puasa itu harus ada niat. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu 4 syaratnya. Antakuna jazimatan, mubayyatatan, mukarraratan, muayyanatan. 4 syarat niat. Baru niat itu sah, kata mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain ada beda-beda sedikit. Apa itu artinya Ustaz? Niat jazimatan, niatnya harus bulat. Maka niat puasa ini harus bulat, tak boleh ada ragu-ragu. Ini ada niat sahur, ya Allah saya berniat puasa, tapi kalau siang-siang ada warung buka nanti saya makan, tenda itu, maka tidak sah puasanya. Masih ada ragu-ragu, pengen batal-batalkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau sudah niat harus tamat. Maka tak boleh begini. Umpamanya bapak kan musafir nanti jam 12. Kalau bapak musafir jam 12 siang, atau umpamanya pergi ke kantor, tadi sudah sahur, sudah niat, kemudian apa, tiba-tiba atasan bilang apa, kamu ke Jakarta karena ada tugas. Musafirlah bapak, tapi berangkat jam 10 pagi. Sekarang boleh enggak membatalkan puasa karena musafir? Bapak, boleh enggak? Tak boleh. Kenapa? Karena bapak sendiri sudah niat dan sahur, jangan dibatalkan. Yang musafir yang boleh tidak puasa itu kalau seandainya musafirnya itu memenuhi semua harinya. Jadi memang di waktu sahur itu dia sudah maka tak boleh dia mukim, setelah itu di perjalanan dia membatalkan kendaraan musafir padahal dia tadi mukim ketika sahur. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak boleh nanti saya musafir tapi saya sahur. Saya berniat puasa tapi nanti kalau musafirnya saya capek nanti apa saya makan. Itu tidak betul itu niatnya. Makan niat itu tak boleh ragu-ragu. Jadi kata ulama banyak bapak musafir kan 3 hari. Maka hari pertama kalau bapak jam 10 berangkat, tadi sahur, maka apa? Maka di sini Bapak Ibu sekalian tetap puasa hari pertama. Tapi hari kedua kan sudah dalam perjalanan semua. Hari kedua itu boleh memilih puasa atau berbuka. Itu ketentuan ulama. Namun ada khilaf di sini, perbedaan. Ada pula yang mengatakan dari awal boleh membatalkan puasa. Makanya dia dari sahur dia tidak sudah niat karena dia musafir. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i dia katakan tidak boleh dia membatalkan puasanya kalau seandainya sudah sahur, sudah niat. Yang kedua, apa syarat niat Bapak Ibu? Mubayyatatan. Niat itu harus dipasang malam, maka tak sah niat dipasang siang. Umpamanya Bapak ni siang-siang zuhur ini pasang niat untuk puasa hari ini, tidak sah puasanya. Maka niat itu apa? Sebelum fajar. Kapan malam? Mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar, waktu subuh datang. Itulah saat waktu niat mubayyatata. Disitulah kita memasang niat. Maka orang masang niat di apa? Di siang hari, baik untuk hari esok atau untuk hari ini, tak sah. Kecuali puasanya puasa sunat. Kalau puasa sunat Bapak Ibu, silakan kapan saja pasang niat. Tapi dengan catatan dari subuh dia belum makan. Umpamanya apa?
Ada orang hari Kamis puasa sunat hari Kamis. Subuh tadi berjemaah. Asal itu maraton dia, tapi belum minum, belum makan. Pulang ke rumah. Bu, apa yang ada sarapan pagi ini? Waduh, tidak ada apa-apa Pak katanya. Ini Indomie tak ada, beras tak ada, apa tak ada. Nanti Bapak langsung bilang, kalau begitu saya puasa. Sah puasanya tak? Kalau puasa sunat sah itu. Artinya dari situ baru pasang niat. Apa dasarnya? Rasulullah sendiri melakukan. Rasulullah pernah sekali Bapak Ibu, setelah dia pulang dari salat subuh, dia kalau pulang salat subuh itu biasa Rasulullah itu sudah terbit matahari. Setelah itu dia pulang, setelah itu ditanya kepada Aisyah, ada apa untuk sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Kalau ada lah saya makan Rasulullah. Kalau tidak ada, apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya hari ini puasa. Kalau puasa wajib, apa kata Rasulullah? La siyama. Tidak sah puasa orang yang tidak memasang niat dari malam. Yubayyit namanya. Maka mubayyata. Kemudian yang ketiga, apa syarat niat? Syarat niat itu Bapak Ibu sekalian, muayyanah. Yaitu harus ditentukan puasanya puasa apa. Tidak boleh saya berniat puasa besok, tapi tidak dipuasa apa. Maka harus muayyanah dalam mazhab Syafi'iyah dan juga jumhur ulama. Oleh karena itu Imam Nawawi menyusun redaksi puasa itu, niat puasa, yang mana tidak mesti dilafazkan tetapi diniatkan dalam hati. Apa unsur yang ada dalam niat hati itu? Nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sana lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok, melaksanakan fardu Ramadan tahun ini karena Allah. Maka ada juga bagusnya tarawih-tarawih yang ada zikir-zikir berjamaah tarawih itu. Biasanya menjelang tarawih itu, apa kata pemandu? Nausawm katanya. Itu apa artinya? Ayo bersama-sama kita berniat puasa, supaya jangan lupa nanti ketiduran nanti. Maka pas mau tarawih itu sudah pasang niat. Sah. Kenapa? Waktunya malam. Bapak Ibu sekalian, maka berzikir bersama tarawih itu tak ada masalah Bapak Ibu ya. Jangan dipaksa-paksakan nanti. Tergantung tradisi lah. Kalau seandainya ada zikir bersama, sama. Kalau tidak ada, ya tidak juga masalah. Bahkan tidak tarawih pun tidak masalah. Itu kenapa ribut-ribut? Tak tarawih pun tak masalah. Karena itu amalan Jangan sampai amalan-amalan sunat ini membuat kita berdosa. Berdosa itu apa? Berantem. Kemudian saling musuh-memusuhi, benci-membenci, Bapak Ibu. Amalan sunat ni bonus cuma. Maka jaga. Gara-gara yang sunat kita buat yang haram tu nak masuk akal itu. Oleh kerana itu apa? Ya kesepakatan wa amruhum syura bainahum. Hal-hal seperti ini sepakat. Maka kalau sepakat kita doa bersama, ya silakan. Tapi jangan dirubah-rubah. Sudah sepakat robah, itu nanti membuat memicu konflik. Dan itu tidak salah. Tak berdosa, Pak. Kalau ada yang mengatakan itu orang-orang ekstrim itu, jangan dengar itu. Bapak Ibu sekalian. Karena tarawih, itu bid'ah, itu zikir-zikir antara tarawih. Ya, tarawih itu sendiri bid'ah, Pak. Tarawih itu sendiri bid'ah. Yang mengatakan bid'ah siapa? Umar bin Khattab. Karena masalah tarawih seperti ini yang kita buat itu satu imam. Kemudian kita semua kita berjamaah. Pernah dibuat Rasulullah? Tak pernah. Cara tarawih itu sendiri ada, tapi cara kita sekarang kita buat ini tidak ada sama sekali. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dengan satu imam dianjurkan Rasulullah, tidak ada. Kemudian yang kedua di zaman Abu Bakar tidak ada juga. Kapan baru ada tarawih? Seperti itu di zaman Umar. Maka dulu tarawih itu asal sejarahnya Bapak Ibu. Pertama tarawih itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW di malam Ramadan solat dia sendiri. Sendiri dia solat. Tidak disuruh pula sahabat, ayo ikut. Tidak, solat sendiri. Nampak oleh sahabat Rasulullah solat berdiri, ikutlah sahabat di belakangnya. Malam itu 1, 2, 3 orang. Malam besok Rasulullah juga solat sendiri, diikut pula oleh lebih banyak. Malam ketiga semakin banyak. Malam keempat menghilang Rasulullah. Tidak solat lagi Rasulullah. Maka besok ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kami sudah siap-siap untuk mengikut kamu, mengikut imam sama kamu solat tadi malam.
Kenapa kamu tak ada? Nah, saya khawatir kalau saya lakukan itu dan kamu ikut saya, khawatir nanti solat tarawih itu wajib bagi kamu. Maka apa? Kamu tak sanggup. Oleh kerana itu saya tidak ikuti. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat solat sendiri. Dan juga kadang-kadang ada sendiri berdua, bertiga, solat sunat. Sampai zaman Abu Bakar juga begitu. Zaman Umar juga begitu. Dilihatnya setumpuk di situ tiga orang, satu. Apa ni kata Umar? Mencar-mencar seperti ini. Maka apa kata Umar? Tapi solat malam itu sudah ada, tarawih itu sudah ada. Jadi kerjakan 2-3 orang apa di masjid itu. Ini tidak bagus ini kata Umar. Maka dikumpulkan, sudah kalian kumpul semua. Dibuat sab, susun sab oleh Umar. Sab. Panggil sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kamu sini. Kamu jadi imam. Karena suaranya bagus sekali. Bagus suara, hafal Qurannya luar biasa. Kamu jadi imam. Akhirnya Ubay jadi imam. Allahu Akbar. Salat 23 rakaat. Bapak ibu sekalian, melihat itu apa kata Umar? Ini adalah bid'ah. Nikmatil bid'atu hazihi. Inilah bid'ah yang paling dia bid'ah, tapi bid'ah yang bagus. Jadi sekarang tarawih namanya. Kenapa tarawih? Karena setiap 4 rakaat ketika itu 2. Sudah 4 istirahat sahabat. Kena panjang bacaannya. Panjang bacaan istirahat. Ada yang mengunjurkan kaki, ada yang tidur-tidur, ada yang minum kopi, ya kan? Malam itu apa? Kemudian ada yang menyibukkan berzikir. Kemudian apa? Maka sebagian apa? Untuk mengisi istirahat itu apa? Ada yang solawat, ada yang zikir, ada sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Itu isinya. Tak apa salahnya. Ada yang berdoa sama-sama. Kita ada yang berdoa sama-sama, ada yang berdoa sendiri. Ada yang salah? Silakan. Yang sama-sama silakan sendiri. Silakan. Tapi kalau di masjid, kalau itu tradisinya jangan robah. Kecuali menurut kesepakatan. Jangan tiba-tiba ada pengurus tu robah sendiri. Itu membuat kekacauan itu namanya. Itu tidak boleh. Buat musyawarah dulu. Setelah itu musyawarah gimana? Menurut saya kena ribut, anak-anak banyak. Kalau kita buat apa? Heboh masjid, tidak nuansa ibadah lagi. Gimana menurut semua bapak? Kan enak. Kalau gitu gini. Setuju semuanya. Setelah setuju, diumumkan kepada jemaah. Jemaah ini keputusan pengurus. Karena bapak ibu menunjuk kami pengurus, kami memutuskan seperti ini. Maka apa? Jemaah ikut gitu. Ini tidak ada yang salah demi kemaslahatan. Kan enak. Tapi tiba-tiba nyerobot robah. Itu buat konflik di mana-mana. Karena ada kadang pengurus itu menurut dia aja yang benar. Orang lain itu kan kacau, tak boleh itu Pak. Itu tak boleh jadi pengurus, keluarkan dia dari pengurus. Orang seperti itu. Saya lihat kekacauan di mana-mana begitu. Karena sudah menganggap dia di paling benar, tak ada musyawarah. Tiba-tiba serobot. Saya banyak menyelesaikan kasus masjid begini. Lupanya apa? Satu pengurus alirannya lain. Tidak boleh begitu ya. Maka ibu-ibu kalau menunjuk pengurusnya satu aliran semuanya. Supaya apa? Tenang, aman masjid itu. Jangan dibuat kekacauan. Masalah ibadah sunat kacau. Kemudian nanti berantem pula. Separuh setuju, separuh tidak. Akhirnya pilih masjid lain. Buat masjid pula samping itu tidak solat lagi namanya. Itu namanya Jangan paksakan Pak. Kalau kita ingin merubah, ada cara. Artinya Pak, yang kita inginkan terwujud. Tetapi kalau dalam bahasa orang-orang tua kita, ibarat menarik rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepungnya tidak terserah. Begitulah. Artinya hikmah, bijak. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada rukun puasa. Tadi ada niat tadi ya. Niat itu 4 syaratnya. Harus tekad bulat. Yang kedua apa? Malam hari. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, muayyanah, ditentukan. Puasa besok bulan Ramadan tahun ini. Itu mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama. Yang keempat, ini jumhur juga, harus mukarrarah, diniatkan tiap malam. Tak cukup niat sekali. Maka tiap malam harus niat. Maka niat sekali tak niat. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah puasanya.
Yang mengatakan sah puasa niat satu kali di awal Ramadan itu hanya mazhab Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'iyah, Hanabila dalam mazhab mereka mengatakan harus setiap malam niat puasa Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Supaya puasa itu sengaja. So kalau Bapak sekali aja dilalai-lalaikan karena sahur tak sahur kan sudah niat kemarin. Tapi kalau pasang niat tiap malam betul-betul mempersiapkan yang wajib-wajib itu ada kesiapan. Itu sebenarnya itu bukan masalah mempersusah. Tidak, supaya mantap persiapan mental kita. Maka diniatkan tiap malam. Kemudian antara satu hari dengan hari itu ibadah-ibadah tersendiri. Tidak satu komponen unit. Karena di antara dalil yang mengatakan bahwa cukup satu niat seperti solat. Solat kan 4 rakaat. Cukup satu niat di awal. Kan tidak setiap rakaat niat, gitu. Maka puasa juga begitu. Karena puasa Ramadan satu komponen katanya. Maka niatnya cukup di awal. Tapi masalahnya apa? Rakaat solat dengan puasa Ramadan tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Kalau solat tidak ada bisa macam-macam. Kalau puasa ini malamnya boleh makan, ya kan? Kalau siangnya saja. Jadi banyak bedanya. Tapi ini masalah ijtihad. Kalau ada Bapak, tapi ada satu hal yang menggembirakan kita dalam ijtihad ini. Kalau ada Bapak tertidur, kemudian lupa niat malam tadi, asal puasanya, tapi di awal sudah pasang niat. Maka saya katakan di sini bagus. Pertama pasang niat dari awal Ramadan. Ya Allah, aku berniat untuk puasa Ramadan tahun ini semuanya. Setelah itu tiap malam pasang niat. Namun kalau seandainya tertidur satu malam tak sempat sahur, maka sah puasa Bapak. Lah peganglah tadi pendapat yang mengatakan sah sekali ini. Kan enak itu. Ada solusi. Kalau tidak kan, waduh saya tak pasang niat tadi malam gimana ini? Bapak Ibu tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu 4 hal itu ya, pasang niat. Jadi harus diulang-ulang tiap malam. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa rukun yang kedua puasa? Menghindari diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Itu rukun itu. Dengan rukun ini sah puasa kita. Apa yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa itu 7 atau 8. Pertama, makan. Kemudian minum. Yang disebut dalam Quran 3 cuma. Yaitu 3 saja disebut dalam Quran. Wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. 3 disebut. Pertama, berhubungan suami istri membatalkan puasa. Yang kedua, makan. Yang ketiga, minum. Kemudian yang keempat dijelaskan Rasulullah, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Bagaimana mengeluarkan mani dengan sengaja? Umpamanya apa? Diciumnya, bermesraan dengan istri. Dia tidak berhubungan tapi bermesraan, keluar mani, batal puasanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, umpamanya keluar mani dengan apa? Dilihat yang porno, lihat terus keluar mani, batal puasa. Kemudian atau ini mohon maaf onani, keluar maka mani, batal puasa. Kalau berhubungan suami istri keluar tidak keluar batal. Tapi kalau mencium-cium aja Pak Ustaz, lihat dululah. Kalau kayak Rasulullah Bapak bisalah mencium istri. Karena Aisyah dibilang apa? Rasulullah mencium saya lagi puasa. Tapi kamu jangan contoh. Kenapa? Kalian tak bisa seperti Rasulullah. Karena kalau Rasulullah bisa tahan nafsunya, kalau kalian kadang-kadang tak mencium aja tak bisa tahan nafsu apalagi. Jadi Ibu sekalian, kata Aisyah begitu, siapa di antara kamu yang seperti Rasulullah? Oleh karena itu, bagi kita walaupun mencium istri nanti tidak membatalkan puasa, tapi dikhawatirkan merusak puasa. Bapak Ibu sekalian, kemudian apalagi muntah dimuntahkan sengaja. Itu juga Bapak Ibu membatalkan puasa. Apalagi membatalkan puasa? Ibu-ibu sudah niat puasa sahur, tiba-tiba zuhur datang halangan haid, maka batal puasanya. Dia hamil, sudah niat puasa, jam 11 melahirkan, batal puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi ada orang sehat, dia sahur sudah sehat. Tiba jam 12 siang gila dia, batal
puasanya. Kemudian atau dia koma, atau dia apa namanya itu, orang sekarang tak sadar itu, ya koma ya, pingsan, apa ada akal lagi, batal puasanya. Kemudian juga yang terakhir Bapak Ibu yang membatalkan puasa adalah niat membatalkan melepaskan puasa. Contoh umpamanya ada ni muda-muda, wah jam 1 tak tahan lah, lapar, maka datang, saya mau buka ini, sudah niat dia buka, tapi cari warung, tak ada warung yang buka. Akhirnya apa? Mendingan tak ada warung, saya lanjutkan puasa. Ada batal puasanya itu. Kenapa? Karena sudah niat membatalkan. Cuman dia tidak batal, masalahnya warung tak ada yang kalau sempat ada warung, makan dia. Terus Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada orang, kan ada hadis, siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan lalu dia berhenti tak jadi, maka apa? Tak dituliskan untuk dia dosa, malah dia berpahala satu pahala. Bapak Ibu itu tidak sama itu. Karena ada orang Bapak Ibu sekalian berniat kejahatan, cuman tidak ada modal, jadi dia menghalang dia untuk berbuat kejahatan itu modal tak dosa itu. Pemanya apa? Dia sudah pengen mencuri rumah orang, sudah diatur jam 2 malam dia masuk, kemudian melompat tembok. Pas melompat tembok dia sudah tahu akan dicuri ini, dikejar oleh anjing. Akhirnya apa? Kabur, pulang tak jadi mencuri. Dosa enggak? Dosa. Karena kalau tak ada anjing, masuk dia sudah. Cuma tak jadi kena anjing. Jadi kena tak ada modal, kena tak ada. Maka ini anak-anak muda, jangan pada niat. Maka apa ini Bapak Ibu, begitu pula melepaskan niat. Kemudian juga apa yang terakhir yang membatalkan puasa adalah gila. Murtad. Punya orang Bapak Ibu puasa tadi apa? Jam 1 dirayu orang dengan sebungkus supermi, murtad dia. Maka itu batal puasanya. Auzubillah. Kita berlindung kepada Allah ya. Kadang-kadang ada pas di jam 1 ada orang ngasih dia duit 2 miliar. Kamu masuk agama kami ya, ni 2 miliar. Langsung dia pindah agama, langsung batal puasanya. Bapak Ibu sekalian, ini yang membatalkan puasa. Tapi ingat, semua perbuatan tadi yang membatalkan puasa itu syaratnya 3, baru dia membatalkan puasa. Makan, minum, bersetubuh, berhubungan suami istri, kemudian muntah, mengeluarkan mani. Itu Bapak Ibu sekalian, baru nanti membatalkan puasa. Perbuatan ini kalau 3 memenuhi 3 syarat unsur. Pertama, al-ilmu bihi. Artinya apa? Dia tahu bahwa itu membatalkan puasa, dia lakukan juga, batal puasanya. Berarti syaratnya pertama dia tahu. Tapi kalau seandainya umpamanya dia mengeluarkan mani tadi, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa dilakukannya, lalu dia diajar, kamu kenapa buat itu? Itu membatalkan puasa. Saya tidak tahu. Maka kalau tidak tahu, Bapak Ibu, tidak ada masalah. Seperti ada orang baru-baru dia masuk Islam, lalu dia puasa. Tapi puasa itu apa? Tak tahu dia bahwa berhubungan suami istri itu, dia makan dia tahan, minum dia tahan. Tapi berhubungan suami istri, kena tidak sampai pelajaran baru segitu. Ustaznya tak ajarkan. Maka ini tak masalah dia. Tak batal puasanya. Kenapa dia tak tahu? Yang kedua, pertama dia tahu, yang kedua dia melakukan sengaja. Karena ada Bapak Ibu sekalian, orang tahu dia batal puasa, tapi dia lakukan, tapi tak sengaja. Kenapa? Karena lupa. Contoh apa? Tadi makan, tahu makan itu membatalkan puasa, tapi apa? Tiba-tiba dia pulang, istrinya tak tutup makanan, dikiranya hari biasa, makan dia enak dapat. Pak, Bapak dah puasa. Astagfirullah. Itu kan baru kan. Tapi jangan, tak apa-apa mak, ini yang sisa ni kan dikit lagi habis. Itu namanya. Jadi tidak boleh. Maka yang dalam mulut pun harus disembur. Tapi belum minum Pak Ustaz, tercekik nanti. Resiko bapak kenapa? Maka dari jaga. Jadi yang di malam mulut pun disemburkan apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini namanya al-amdu. Harus sengaja. Maka kalau lupa, itu rezeki yang digiring Allah kepada kita. Maka dia tidak ada masalah. Yang ketiga, apa syaratnya? Al-irada, kemauan sendiri.
Tidak ada. Maksudnya apa? Tidak ada yang memaksa. Maka kalau bapak ada orang bawa pistol, bawa nasi bungkus, bapak sedang puasanya, diginikan kepala, batalkan puasa kamu. Kalau enggak, kira-kira bapak apa? Sudah, tembak saja, saya akan batal. Sekalian, tidak ada masalah. Bapak ambil nasi bungkus itu, bapak makan. Karena bapak terpaksa. Tapi makan hanya sekedar melepaskan paksaan itu. Umpamanya apa? Kalau bapak akan tidak ditembaknya, cuma cukup dengan satu suap, cukup satu suap itu. Jangan pula habis ke satu bungkus. Itu dah batal pasal bapak. Nah, itu caranya ya. Maka cukup satu, ya sudah. Jadi tidak batal. Kenapa? Karena bapak makan itu dipaksa. Maka sekarang banyak pak. Ada ya, bukan banyak, ada terjadi. Kan kita lihat di YouTube. Ada kadang-kadang kena perusahaan itu, auzubillah, orang otak kafir, kadang-kadang tidak boleh karyawan puasa. Karena kamu tidak produktif. Karena diikatnya itu karyawannya. Sudah diikat sama-sama untuk dimasukkan air ke mulutnya. Kadang satu botol aqua itu habis masuk. Kalau bisa disumburkan. Tapi kalau masuk dia mau gimana lagi? Tapi jangan dinikmati. Maka orang seperti ini pak, sah puasanya. Maka lepas dari paksaan tadi, lanjutkan puasa. Berarti 3 ya. Apa tadi syaratnya? Pertama, dia mengetahui. Yang kedua, sengaja. Yang ketiga, kemauan sendiri bukan dipaksa. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita, ada adab Bapak Ibu sekalian untuk kesempurnaan puasa kita. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah lainnya. Qul hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.